Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhanisa, NIM E 2019-1248. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah mutanakisoh dan landasan hukumnya. Musyarakah mutanakisoh sendiri itu adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang. Barang itu biasanya berupa rumah atau kendaraan yang kepemilikannya bersama, tetapi di awal mulanya itu kepemilikan bank lebih besar dan lama-kelamaan kepemilikan bank akan semakin mengecil. Nasabah akan bertambah lama-kelamaan, atau juga disebut perkongsian yang mengecil. Terus landasan hukumnya ada ya dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awwafu bil uqud, yang artinya hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan perjanjian, maka mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Dan ada juga hadis riwayat dari Abu Dawud dan Abu Hurairah. An Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalithu syariqahuni ma'alam yahun ahaduhuma sahibah faidha khanahu kharajtu min bainihima. Dari Abu Hurairah, ia merafakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan kerjasama harus amanah dan tidak boleh ada yang saling menjatuhkan antara pihak terkait. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Fitri Sabilillah, NIM E 2019-1250, kelas Perbankan Syariah 5. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu syarat dan rukun musyarakah mutanakisoh. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun syarat sama-sama menentukan sahnya suatu transaksi. Karena musyarakah mutanakisoh adalah merupakan suatu akad, maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sebuah perikatan. Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Yang pertama yaitu al-aqidain, yang kedua mahal al-aqd, yang ketiga maudu al-aqd, dan yang keempat yaitu sighat al-aqd. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari 4 komponen tersebut. Yang pertama yaitu subjek perikatan atau al-aqidain, yaitu para pihak yang melakukan akad tersebut. Yang kedua, objek perikatan atau mahal al-aqd. Mahal al-aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu tujuan perikatan atau maudu al-aqd. Maudu al-aqd yaitu tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Yang pertama yaitu tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga yaitu tujuan akad harus dibenarkan syarak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ijab dan qabul atau sighat al-aqd. Nah, di sini sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul.
Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fikih mensyaratkan 3 hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum. Yang pertama yaitu jala al-makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. Yang kedua tawafuk atau adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu zaz al-iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Nah, ijab qabul sendiri dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, secara lisan, secara tulisan, secara perbuatan, dan secara isyarat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang kedua. Mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Harumiati, NIM E2019-1249. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir dari musyarakah mutanakisoh. Nah, yang terakhir itu materinya dari musyarakah mutanakisoh itu adalah ijarah dalam akad musyarakah mutanakisoh. Ijarah dalam akad musyarakah mutanakisoh itu terbagi menjadi 2, yaitu ijarah pertama adalah sewa jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa tersebut. Nah, yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan hak sewa guna barang atau aset, yaitu memindahkan hak untuk memakai barang atau aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Nah, yang kedua itu ijarah dalam musyarakah mutanakisoh adalah ijarah pemanfaatan guna barang. Misalnya rumah, ruko, motor, mobil. Ya, kalau mobil biasanya kayak seperti rental mobil itu ya contoh-contohnya. Nah, kalau hukum musyarakah mutanakisoh itu hukumnya mubah atau boleh, jadi sah-sah saja. Nah, ketentuan akad musyarakah mutanakisoh itu terdiri dari akad musyarakah dan bai atau jual beli. Nah, selanjutnya jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. Jadi si penjual sama si pembeli sama-sama sepakat ya untuk melakukan musyarakah mutanakisoh itu. Nah, yang ketiga, setelah pelunasan penjualan, seluruh barang beralih ke nasabahnya. Jadi kayak kalau udah ada kesepakatannya itu barang yang mau disewa itu sudah jadi bisa dipakai oleh nasabah selanjutnya. Karena kalau sudah ada kesepakatan tidak apa-apa. Nah, yang terakhir ada ketentuan khususnya, yaitu aset musyarakah mutanakisoh dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Dan yang kedua ini, keuntungan yang diperoleh dari ijarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kurang maksimal dalam menjelaskan materi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.